yaitu Indomie seleraku. Bapak Bintang dan teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil observasi dan analisis dari kelompok kami terkait dengan satu produk yang terkenal dan memiliki reputasi baik di Indonesia. Kami memilih produk Indomie. Berikut ini adalah profil singkat mengenai Indomie. Indomie merupakan merek makanan instan asal Indonesia yang diproduksi untuk pertama kalinya pada tahun 1972 oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur. Nah, Indomie ini berasal dari kata bahasa Indonesia, padanannya yakni Indonesia dan mie. Setelah melihat profil ini, berikutnya adalah isi serta nilai. Visi Indomie itu berdasarkan visi PT Indofood, yakni menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin dalam industri makanan. Kemudian berdasarkan visi tersebut, misinya adalah pertama, memberikan solusi berkelanjutan terhadap kebutuhan pangan. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan teknologi. Yang ketiga, memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan yang keempat, meningkatkan nilai-nilai semua pihak yang berkepentingan yang memiliki hubungan dengan perusahaan. Dan nilai yang dimiliki oleh PT Indofood adalah menjadikan disiplin sebagai cara hidup, menjalankan bisnis dengan integritas, memperlakukan semua pihak yang berkepentingan dengan hormat, dan mengedepankan kerjasama untuk mewujudkan keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. Kita masuk pada bagian analisis. Yang pertama adalah analisis pengembangan desain produk. Nah, terkait dengan ini, Indomie merupakan produk mie instan yang menawarkan 3 hal penting. Pertama adalah kemudahan dalam penyajian. Yang kedua adalah rasa yang bermacam-macam, baik rasa Nusantara maupun cita rasa internasional. Dan yang ketiga, kualitas bahan baku yang sangat tinggi. Berikutnya adalah analisis tata cara produksi Indomie. Yang pertama adalah pencampuran, yang kedua adalah pembentukan mie, berikutnya adalah pematangan mie menggunakan steaming, lalu ada penggorengan, lalu berikutnya adalah pendinginan agar teroksidasi, lalu ada pengisian bumbu secara manual, lalu ada pengemasan dan juga kartoning. Berikutnya adalah analisis segmentasi geografis. Indomie ini awalnya dijual untuk orang Indonesia saja, namun karena kepopulerannya sehingga dia ke arah global. Pemilihan rasanya juga sangat beragam berdasarkan dari cita rasa yang disukai masyarakatnya itu sendiri. Nah, ini contohnya ada di Jakarta rasanya berbeda-beda dengan ada yang di lain. Contohnya di Jakarta ada soto Betawi, tapi di Aceh ada mie goreng Aceh, di Sumatera Barat ada soto rasa Padang. Oke, next lagi. Lalu seperti ini di Inggris pun juga ada tiga flavor, lalu di Prancis ada gold pollet. Lalu berikutnya adalah analisis market, segmentasi demografis. Menurut survei, usia pengonsumsi Indomie ini adalah 15 sampai 24 tahun menurut survei dari Mars Indonesia, dan tidak cocok untuk bayi. Lalu untuk penghasilan, Indomie ini cocok untuk penghasilan menengah atau terkadang juga ke bawah, dan tapi tidak cocok untuk yang ke atas. Berikutnya adalah segmentasi psikologi dan perilaku. Untuk psikologi dan perilaku ini adalah konsumennya itu adalah orang yang terburu-buru, terus orangnya juga konsumtif, dan juga pengen yang praktis. Adalah konsumen target, di mana Indomie menargetkan untuk seluruh usia kecuali bayi dan balita. Kemudian untuk konsumennya, ternyata menurut survei rata-rata konsumen mengkonsumsi Indomie itu sendiri saat lapar di malam hari, kemudian saat hujan, ataupun tidak punya waktu untuk masak. Oke, next. Berikut ini adalah tabel perbandingan harga Indomie dengan mie instan lainnya. Oke, next. Kemudian ini adalah positioning. Indomie sukses mencapai posisi teratas untuk brand mie instan karena gencarnya promosi yang dilakukan oleh Indomie itu sendiri, serta tagline-nya yang khas, yaitu Indomie seleraku. Oke, next. Proposition adalah nilai yang ditawarkan oleh Indomie itu sendiri. Nilai Indomie ditawarkan
untuk mampu bersaing dengan produk mie instan lain, di mana Indomie menawarkan aneka macam varian rasa yang dapat memberikan kepuasan bagi konsumennya agar tidak bosan. Kemudian Indomie juga menawarkan harga yang terjangkau dengan kualitas yang sangat baik. Oke, next. Kemudian adalah komunikasi marketing atau iklan yang dilakukan oleh Indomie. Indomie melakukan iklan tradisional dan iklan digital. Untuk iklan tradisional itu, Indomie mengadakan spanduk, koran, brosur, dan poster. Untuk iklan digital, pada era zamannya televisi, Indomie mengadakan iklan yang cukup banyak di berbagai channel televisi. Oke, lanjut dari analisis hal produksi yang terdiri dari 3, yaitu supply chain management, enterprise resource planning, dan pengelolaan supply chain management. Lanjut, proses penerapannya itu berikut, yaitu dari supply chain managementnya gitu, supplier tepungnya, supplier bumbu, warehouse, gudang, pabrik pembuatan, dan pengujian pengemasan mie, distributor, pengecer mie, dan konsumennya. Lanjut, penerapan enterprise resource planningnya itu terdiri dari 3 modul, yaitu modul finansial, akuntansi, dan sumber daya manusia. Dan menjaga manfaat untuk penerapan sistem RP pada PT Info guna untuk menjaga kualitas yang dihasilkan agar kualitas terhadap barang itu menjadi berbeda dari masa ke masa. Lanjut, berikut adalah analisis tahapan produksi produk, distribusi produk, yaitu dari bahannya itu dari terigu, minyak goreng, bumbu, karton packing, dan kemasan plastik yang disediakan oleh PT Indomie itu sendiri. Lanjut, analisis hasil produksi yang didistribusi dalam produk Indomie dalam negeri itu didiskusi secara dari PT Indomie sendiri, itu anak perusahaannya bernama PT Indo Ruharto, yang prosesnya itu dari produsen ke wholesaler dan retailer dan akhirnya ke konsumen. Terus itu wholesaler itu adalah Giant Hypermart dan Carrefour, serta retailer seperti Indomaret dan warung-warung yang lain. Lanjut, daftar distributornya itu ya berikut adalah Indomarko merupakan anak perusahaannya, Tristaman Makmur, Hidayah anak Cemako Mandiri, dan Cirebon Reksa. Lanjut, terus distribusi Indomie di luar negeri itu mencakup dalam yaitu utamanya itu yaitu Nigeria yang berhasil menduduki peringkat 1 dalam konsumennya, ada Suriah, Serbia, lanjut Serbia dan utamanya itu yaitu dan terakhir itu adalah Australia, merupakan importir nomor 1 yang di Australia itu sendiri, importir Indomie nomor 1. Berikut saya akan menjelaskan tentang support produk. Jadi di sini Indomie mengatasi berbagai masalah keluhan konsumen, dari masalah-masalah yang memang sebenarnya tidak diinginkan, namun mereka bisa komplain ke nomor yang tertera dan mereka akan merespon paling lambat 2 kali 24 jam setelah keluhan disampaikan. Lanjut. Lalu berikut merupakan strategi perusahaan dalam meningkatkan penjualan. Yang pertama dilakukan yaitu dengan cara promosi, sales promosi, lalu ada sponsor, dan Indomie juga melakukan kolaborasi, lalu juga public relation. Strategi bisnis yang dilakukan Indomie adalah diversifikasi produk, lalu Indomie juga berinovasi dan berekspansi ke berbagai tempat, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Lalu Indomie juga mencari kemitraan yang memang tempatnya itu strategis. Lalu yang terakhir yaitu corporate social responsibility, dengan peduli terhadap lingkungan sekitar pabrik ataupun kantor cabang-cabang Indomie. Lalu selanjutnya, untuk menjalankan strategi bisnis tersebut, Indofood juga melakukan langkah-langkah seperti menganalisis pasar, menganalisis kebutuhan masyarakat, lalu melakukan penelitian dan mengoptimalkan distribusi, lalu juga mengelola kualitas produk, dan yang terakhir tetap mempertahankan kualitas Indomie. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Mintan. Terima kasih.